Selamat datang di video pembelajaran sejarah. Video kali ini membahas tentang konsep dasar sejarah. Yuk simak videonya. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian mampu yang pertama, menjelaskan hakikat sejarah. Yang kedua, menjelaskan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Yang ketiga, menjelaskan konsep perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan dalam sejarah. Yang keempat, menjelaskan konsep diakronik dan sinkronik dalam pembelajaran sejarah. Yang kelima, menjelaskan konsep kronologi, periodisasi, anakronisme, dan kronik dalam pembelajaran sejarah. Dan yang terakhir, menjelaskan manfaat mempelajari sejarah. Perhatikanlah foto yang ada di layar kalian. Foto ini adalah prasasti Tugu peninggalan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini menceritakan tentang penggalian Sungai Candrabaga dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 pemerintahannya. Foto selanjutnya memperlihatkan Jenderal Sudirman yang harus ditandus masa memimpin perang gerilya melawan Belanda. Foto yang terakhir memperlihatkan suasana ketika mantan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakil presiden pada waktu itu, yaitu B.J. Habibie. Peristiwa ini kemudian menandai awal dari apa yang disebut era reformasi dalam sejarah Indonesia. Semua foto ini merupakan peristiwa dalam sejarah. Kita mengenal peristiwa-peristiwa itu dari hasil-hasil penelitian dan tulisan para sejarawan. Melalui sejarawan, kita mengenal peristiwa-peristiwa penting dari masa lalu kehidupan manusia. Dalam rangka mendapatkan pemahaman dan makna dari peristiwa masa lalu itu, sejarawan melakukan penelitian yang terdiri dari 5 tahapan, antara lain pemilihan topik, pengumpulan sumber atau data, verifikasi, interpretasi, dan penulisan hasil penelitian. Jadi, apakah sejarah itu? Apa saja yang dipelajari dalam ilmu sejarah? Apa yang dimaksud dengan penelitian sejarah? Mengapa penelitian sejarah menggunakan metode ilmiah? Apa juga pentingnya mempelajari sejarah? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Sebelum mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah sejarah itu. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Kata sajaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu berubah menjadi sajarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. Kata ini berasal dari bahasa Yunani historia yang berarti informasi atau pencarian. Pengertian sejarah menurut beberapa tokoh adalah sebagai berikut. Herodotus. Herodotus merupakan sejarawan pertama di dunia. Ia adalah ahli sejarah asal Yunani dan memiliki julukan The Father of History atau Bapak Ilmu Sejarah. Menurut Herodotus, sejarah seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. R.G. Collingwood
mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Muhammad Ali. Sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Sartono Kartodirjo. Beliau mendefinisikan sejarah sebagai suatu gambaran masa lalu manusia dan lingkungan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Sejarah di dalamnya meliputi urutan fakta dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pemahaman tentang sesuatu yang telah terjadi. Jadi bisa disimpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah terbagi menjadi 4, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Di sekolah, pastinya kalian pernah belajar sejarah, baik itu sejarah dunia maupun sejarah Indonesia. Nah, sejarah yang kita pelajari di sekolah merupakan contoh batasan sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu merupakan rekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang telah direkonstruksi oleh sejarawan sesuai dengan kaidah keilmuan. Agar sesuai dengan kaidah keilmuan, ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Antara lain, yang pertama bersifat empiris, yang kedua memiliki objek, yang ketiga adanya teori, dan yang keempat ada metode ilmiah. Karakteristik pertama, sejarah bersifat empiris. Sejarah sebagai ilmu harus bisa dibuktikan secara real dengan bukti. Contoh, prasasti, dokumen, fosil, dan lain sebagainya, maupun dengan pengetahuan yang diketahui semua orang. Yang kedua, sejarah memiliki objek. Sejarah memiliki objek berupa fenomena atau kehidupan manusia serta waktu di masa lalu. Yang ketiga, adanya teori. Setiap ahli sejarah memiliki teori masing-masing mengenai suatu peristiwa sejarah yang bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang sudah ada. Selain itu, sejarah juga menggunakan metode ilmiah untuk membedah masa lalu secara saintifik. Fungsi sejarah. Secara lebih luas, fungsi sejarah dapat dibedakan menjadi 2, yakni fungsi intrinsik dan fungsi ekstrinsik. Fungsi intrinsik sejarah merupakan kegunaan sejarah dari dalam, yang mana berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan fungsi ekstrinsik sejarah berarti sejarah digunakan atau dimanfaatkan sebagai pendidikan atau liberal education bagi masyarakat. Fungsi intrinsik sejarah dibagi menjadi 4, antara lain: yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Artinya, sejarah merupakan ilmu yang sifatnya terbuka, di mana setiap orang tanpa terkecuali bisa mempelajari dan menggunakan sejarah. Sejarah sebagai ilmu juga berarti setiap orang bisa turut serta dalam perkembangan sejarah itu sendiri. Yang kedua, sejarah sebagai pernyataan suatu pendapat. Artinya, sejarah digunakan sebagai teori dan ilmu dalam penyampaian pendapat. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan pendapat yang akan disampaikan. Yang ketiga, sejarah sebagai profesi. Artinya, pekerjaan yang berkaitan dengan sejarah seperti guru, dosen, sejarawan, penulis, peneliti, dan lain sebagainya.
Adanya profesi yang berkaitan dengan sejarah membuktikan jika sejarah bukanlah sekedar ilmu, namun suatu ilmu yang bisa diterapkan dan berguna bagi manusia. Sejarah juga sebagai cara mengetahui masa lampau. Artinya, sejarah digunakan untuk mencari tahu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Harapannya, setelah mengetahui peristiwa tersebut, manusia bisa menjadikannya sebagai pengalaman dan pembelajaran. Fungsi ekstrinsik sejarah sebagai liberal education antara lain: yang pertama, sebagai pendidikan moral. Yang kedua, sebagai pendidikan penalaran. Yang ketiga, sebagai pendidikan politik. Yang keempat, sebagai pendidikan kebijakan. Yang kelima, pendidikan perubahan. Yang keenam, pendidikan masa depan. Yang ketujuh, pendidikan keindahan. Yang kedelapan, sebagai ilmu bantu untuk disiplin ilmu lainnya. Yang kesembilan, sebagai bukti dari sebuah perbuatan. Selanjutnya, sebagai latar belakang dan rujukan. Kegunaan sejarah. Sejarah tidak hanya berguna untuk mempelajari masa lampau. Sejarah masih memiliki kegunaan lainnya. Nah, berikut penjelasannya. Kegunaan edukatif. Sejarah digunakan sebagai edukasi atau pelajaran. Artinya, lewat sejarah, manusia bisa mempelajari banyak hal seperti pengalaman, cara penyelesaian masalah, dan lain sebagainya. Kegunaan inspiratif. Sejarah dapat digunakan sebagai sumber inspirasi seseorang, yang artinya dengan mempelajari sejarah, seseorang bisa mendapat inspirasi tentang apa yang harus dilakukannya sekarang. Kegunaan rekreatif. Sejarah juga bisa digunakan sebagai sarana rekreatif atau hiburan bagi pembacanya. Contohnya, ketika membaca ringkasan sejarah, seseorang merasa nyaman dan terhibur. Kegunaan instruktif. Sejarah digunakan untuk menyampaikan pengetahuan serta keterampilan. Lebih tepatnya, sejarah berperan sebagai penyampaian informasi terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dari masa ke masa. Peranan manusia dalam sejarah. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Manusia memiliki rasio atau akal budi yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Dengan akal budinya, manusia mengingat, merefleksikan pengalaman hidupnya, serta memiliki harapan dan cita-cita yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata demi kemajuan dan perkembangannya. Manusia menjadi penggerak sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakannya. Perannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam sebuah drama. Oleh karena itu, manusia menjadi pencipta, pelaku, penutur, dan sekaligus sebagai sumber sejarah. Contoh tokoh-tokoh penggerak sejarah antara lain Raden Wijaya. Raden Wijaya atau yang sering disebut Dyah Wijaya adalah pendiri dan maharaja pertama Kekaisaran Majapahit yang memerintah antara tahun 1293 sampai 1309. Raden Patah. Raden Patah merupakan raja pertama kerajaan Demak yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah, seorang keturunan Raja Majapahit. Raden Patah berkuasa atas kerajaan Demak sejak 1478 hingga 1518. Di bawah pemerintahan Raden Patah, kerajaan Demak telah mengalami perkembangan di berbagai bidang, seperti perluasan dan pertahanan kerajaan serta pengembangan Islam. Sultan Agung. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memerintah dari tahun 1613
sampai 1645. Seorang sultan sekaligus senopati ing Ngalopo, yang artinya panglima perang, yang sangat terampil membangun negerinya dan mengkonsolidasikan kesultanannya menjadi kekuatan teritorial dan militer yang sangat besar. Jenderal Sudirman, Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman, adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Alexander Agung, Mahatma Gandhi, dan Adolf Hitler. Meskipun demikian, tidak berarti hanya orang-orang besar saja yang dapat menggerakkan sejarah. Dalam seluruh tindakan orang-orang besar tadi, terlibat juga orang-orang kecil atau biasa. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan sejarah. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ruang dan waktu dalam sejarah juga dikenal sebagai suatu konsep dimensi spasial dan temporal. Dimensi spasial adalah sebutan untuk ruang, sedangkan dimensi temporal adalah waktu. Ruang atau dimensi spasial adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam suatu proses perjalanan waktu. Sedangkan waktu atau dimensi temporal merupakan konsep penting dalam sejarah, karena selalu ada dalam kehidupan manusia dan selalu berjalan secara kontinu. Dalam konsep ini, manusia merupakan subjek dan objek sejarah. Hal ini dikarenakan manusia merupakan pelaku dari sejarah tersebut. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah terdiri atas perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Secara tidak langsung, setiap generasi masyarakat akan mengalami pembaharuan dalam kehidupan, yang mana ini disebut sebagai perkembangan manusia. Meski mengalami perkembangan, manusia pasti akan mempelajari apa yang terjadi di masa lalu dan akan dikembangkan sesuai eranya. Hal ini membuktikan bahwa kesinambungan dalam sejarah itu terjadi meski ada perbedaan waktu. Dalam perkembangannya, manusia akan mengalami yang namanya pengulangan. Meski dalam waktu dan latar yang berbeda, peristiwanya hampir sama dengan yang terjadi sebelumnya. Seperti yang terjadi pada lengsernya Soekarno dan juga Soeharto yang berawal dari krisis ekonomi yang melanda saat itu. Oleh sebab itu, manusia akan melakukan tindakan dengan berusaha mengubah nasibnya. Apa saja yang dipelajari dalam ilmu sejarah? Ilmu sejarah mempelajari tentang peristiwa masa lalu melalui artefak, manuskrip, maupun peninggalan lainnya dalam sejarah Indonesia, dunia, zaman kuno, hingga modern. Ilmu sejarah tidak hanya mencakup aspek budaya, melainkan juga mencakup aspek ekonomi, geografi, sosial, politik, bahasa, agama, pariwisata, militer, bahkan teknologi. Penelitian sejarah atau yang juga disebut dengan riset sejarah merupakan salah satu metode penelitian yang meneliti mengenai apa yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Penelitian sejarah ini merupakan riset yang mana terjadinya upaya untuk mempelajari, memahami, dan juga menafsirkan peristiwa dari masa lalu. Dengan melakukan penelitian sejarah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mencapai wawasan
dan dapat menyimpulkan mengenai orang atau pelaku dan juga bagaimana kejadian di masa lalu pernah terjadi. Langkah-langkah penelitian sejarah. Dalam menjalankan sebuah penelitian sejarah, tentunya seorang sejarawan tidak bisa sembarangan menentukan sumber atau memetakan hasil pengamatannya. Berikut tahapan atau langkah-langkah penelitian dalam sejarah. Yang pertama, pemilihan topik. Sama seperti penelitian pada umumnya, langkah pertama yang harus dilakukan seorang sejarawan dalam melakukan penelitian adalah menentukan judul dan topik yang akan diteliti. Dasar yang harus dimiliki peneliti dalam memilih topik adalah kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional berarti topik yang harus dipilih ini harus disenangi. Sementara kedekatan intelektual yaitu peneliti harus menguasai topik yang dipilih. Yang kedua, mencari bukti atau bahan sumber. Bukti atau bahan sejarah biasanya bersifat heuristik atau memiliki hubungan dengan penemuan baru. Hal-hal yang bisa dilakukan dalam langkah penelitian sejarah ini adalah mencatat bahan-bahan sumber yang bisa didapat dari studi pustaka atau dokumen sejenisnya. Yang ketiga, menilai dan menguji bahan sumber atau biasa disebut verifikasi. Dalam menilai tingkat otensitas sebuah bahan sumber, maka peneliti biasanya melakukan kritik sumber yang dilakukan secara eksternal maupun internal. Kritik ini digunakan untuk menunjukkan kebenaran, kesejatian, maupun kesahihan bahan-bahan sumber yang akan digunakan oleh sejarawan nantinya. 4. Konstruksi dan komunikasi. Setelah menilai dan menguji bahan-bahan sumber tadi, hasil analisis sejarawan biasanya dituangkan atau dikonstruksi ke dalam sebuah tulisan. Dalam menuliskan hasil penelitian sejarah, bahasa yang digunakan harus lugas, sederhana, dan ilmiah. Dan yang kelima, historiografi. Hasil konstruksi dari sebuah penelitian sejarah disebut historiografi. Historiografi adalah proses penulisan sejarah sekaligus menjadi akhir tahapan dari metode penelitian sejarah. Mengapa suatu penelitian sejarah harus mengikuti metode ilmiah? Karena tanpa metode ilmiah, penelitian sejarah tidak akan efektif. Metode ilmiah dimaksudkan untuk membuat sejarah menjadi sistematis dan mendapatkan fakta yang efektif dari sumber-sumber sejarah. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, dan melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Diakronik memanjang dalam waktu, namun terbatas pada ruang. Cara berpikir diakronik dalam sejarah disebut juga berpikir secara kronologis. Suatu peristiwa disusun berdasarkan urutan waktu dari awal hingga akhir, supaya tidak melompat-lompat dan berujung pada kekeliruan. Apa saja ciri-ciri berpikir diakronik? Yang pertama, memanjang dalam waktu tetapi menyempit dalam ruang. Maksudnya, mengutamakan urutan waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Kedua, fokus pada kronologi. Artinya menempatkan kejadian secara urut. Dan yang ketiga, bersifat vertikal, yaitu alur waktu berjalan lurus. Contoh sejarah berdasarkan cara berpikir diakronik. Sejarah penerapan demokrasi di Indonesia dimulai dari demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959, dilanjutkan demokrasi terpimpin
tahun 1959 sampai 1965. Kemudian demokrasi Pancasila pada era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir ada demokrasi Pancasila pada era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Bagaimana cara berpikir sinkronik dalam sejarah? Secara etimologis, sinkronik juga berasal dari bahasa Yunani, kata sin yang berarti bersamaan, dan kronos yang artinya waktu. Maka, dalam sejarah, sinkronik adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang, tetapi terbatas pada waktu. Cara berpikir sinkronik berfokus pada aspek-aspek peristiwa, seperti penyebab, dampak, tokoh, tempat, dan lain-lain. Jadi, sinkronik berusaha menceritakan kejadian secara lebih mendalam. Bagaimana ciri-ciri berpikir sinkronik? Yang pertama, mengkaji waktu tertentu. Sinkronik hanya fokus mengkaji pada satu periode atau satu waktu tertentu. Yang kedua, bersifat horizontal. Sinkronik memandang peristiwa pada ruang yang lebih luas dalam berbagai aspek, misalnya aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek sosial maupun budaya. Dan yang ketiga, sinkronik menitikberatkan pengkajian pada strukturnya. Contoh sejarah berdasarkan cara berpikir sinkronik antara lain, yang pertama ada latar belakang diterapkannya masa demokrasi terpimpin. Bisa kita lihat bahwa yang dibahas hanya menitikberatkan pada satu waktu, yaitu masa demokrasi terpimpin. Tetapi yang dibahas di dalamnya melingkupi aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, demonstrasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain diakronik dan sinkronik, ada pula periodisasi yang berarti pembabakan. Dalam konsep periodisasi, sejarah disusun menurut klasifikasi tertentu dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Adapun tujuan periodisasi, yang pertama, menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah. Yang kedua, mempermudah pembaca untuk memahami sejarah. Yang ketiga, membantu mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah. Yang keempat, memudahkan dalam menganalisis perkembangan dan perubahan yang terjadi di setiap periode. Contoh periodisasi. Periodisasi sejarah di Indonesia terbagi menjadi zaman prasejarah dan zaman sejarah. Zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Sedangkan zaman sejarah adalah zaman di mana manusia sudah mulai mengenal tulisan. Apa pentingnya mempelajari sejarah? Perubahan yang terjadi pada masa lalu mempengaruhi kehidupan manusia di masa kini. Perubahan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan manusia seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan mempelajari sejarah, memungkinkan manusia pada zaman sekarang mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh manusia pada zaman lalu, atau mengetahui kunci keberhasilan para pendahulu. Mengetahui kelemahan dan kekurangan yang pernah dilakukan di masa lalu berguna agar manusia pada zaman sekarang tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan pada masa lalu. Manusia perlu belajar sejarah karena sejarah mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sejarah tidak hanya tentang kebaikan, tetapi ada juga keburukan.
maka manusia zaman sekarang harus bisa mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukannya. Demikianlah materi tentang konsep dasar sejarah. Sangat mudah ya. Sampai ketemu di next video.